Cara melunasi hutang secara aman, nyaman, cermat, dan efektif. Pernah nggak sih kamu berpikir untuk berhutang sama teman, kerabat, atau mungkin bank? Sudah pasti pernah ya, kita sama kok. Atau malah sekarang kamu punya hutang yang menumpuk, terus lagi bingung gimana cara melunasinya? Pas banget, kamu jangan skip video ini karena kita akan jelasin dan kasih tips buat kamu cara melunasi hutang yang numpuk dengan aman, nyaman, cermat, dan efektif. So, dicatat poin-poinnya ya. Kondisi perekonomian dalam hidup sudah pasti naik turun, apalagi kalau ekonomi kita berada di titik buruknya. Kita dituntut untuk bisa lebih cerdas dalam mengatur keuangan, supaya bisa menekan pengeluaran dan gak membebani kondisi keuangan. Dengan kondisi finansial yang buruk, terkadang memaksa kita untuk berhutang. Bisa dibilang berhutang itu kayak kamu, sudah menjadi bagian dari hidup. Mau nilainya besar atau kecil, tetap saja hutang dan harus dibayar. Mengelola uang bukanlah perkara yang mudah, apalagi kebutuhan biaya hidup tinggi yang disertai inflasi. Agak sulit untuk membayar barang tanpa hutang. Berhutang atau mempunyai hutang itu hak setiap orang, tapi harus tetap terkontrol dalam meminjam, apalagi bentuknya uang. Jangan sampai hutang yang kamu punya malah menyusahkan kamu. Berikut ini ada 10 cara cepat melunasi hutang yang aman, bisa kamu praktekin dan bisa membantu kamu mengelola keuangan. Pertama, menyusun anggaran. Untuk melunasi hutang, kita bisa mulai dari mencatat pemasukan, pengeluaran, dan membuat anggaran bulanan. Kenapa harus menyusun dan membuat anggaran? Karena dengan menyusun anggaran, kita dapat menentukan pengeluaran yang jadi prioritas dan kita gunakan uang tersebut sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Kedua, lunasi hutang termahal lebih dulu. Hutang mahal yang dimaksud hutang dengan bunga tertinggi. Kamu dapat menyisihkan uang lebih banyak untuk hutang termahal, lalu bayarkan hutang dengan nominal kecil lebih sedikit per bulannya. Strategi ini dianggap ideal dalam melunasi hutang dengan cepat, karena dapat menghemat uang dalam jangka panjang. Semakin cepat kamu melunasi hutang dengan bunga yang tinggi, maka kamu menghemat lebih banyak pengeluaran untuk bunga tinggi tersebut. Ketiga, lunasi hutang kecil lebih dulu. Cara sebelumnya lunas hutang termahal dulu, kali ini lunasi hutang terkecil terlebih dahulu. Melunasi hutang terkecil dianggap lebih mudah atau ringan untuk dilakukan dan memberi motivasi untuk terus maju dalam perjalanan pelunasan. Pada dasarnya, prioritas pelunasan hutang tergantung pada kesanggupan atau kondisi finansial kamu ya. Keempat, membayar lebih dari saldo minimum. Membayar hutang lebih besar dari saldo minimum yang ditetapkan. Cara ini bisa mempercepat pelunasan hutang, terutama kalau hutang tersebut punya suku bunga yang tinggi, seperti peminjaman melalui kartu kredit. Kelima, memanfaatkan transfer saldo. Memanfaatkan pemindahan saldo atau pemindahan hutang dari satu akun ke akun lain memungkinkan kamu untuk punya suku bunga yang lebih rendah, tapi tergantung pada kartu kredit yang kamu gunakan ya. Pakai cara ini, pelunasan hutang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Keenam, menghentikan pemakaian kartu kredit. Kalau kamu punya hutang numpuk karena pemakaian kartu kredit yang berlebihan, lebih baik kartu kreditnya kamu bayar dulu, terus ditutup dan hilangkan dari dompet. Kelihatannya sederhana, tapi bisa bantu kamu lepas dari godaan untuk belanja berlebihan dan lebih mengontrol finansial. Ketujuh, pakai aplikasi pembayaran hutang. Pakai aplikasi untuk bayar hutang dapat bantu kamu melunasi hutang dengan cepat. Aplikasi seperti ini bantu melacak hutang kamu dan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dalam melunasi hutang. Kedelapan, menghapus informasi kartu kredit dari toko online. Hapus informasi kartu kredit yang biasanya kamu pakai untuk belanja di situs online sebagai wujud pengendalian atau kontrol terhadap diri. Kamu juga harus punya komitmen yang kuat untuk bilang stop ke diri sendiri dari hutang secara berlebihan. Kesembilan, menjual barang atau hadiah yang gak terpakai. Kalau uang yang kamu punya nggak cukup buat melunasi hutang, kamu bisa jual hadiah yang diberikan oleh orang-orang terdekatmu. Kamu juga bisa jual perabotan di rumah yang sudah nggak terpakai, yang pastinya kondisinya masih layak dipakai ya, supaya uang yang kamu dapat cukup untuk melunasi hutang-hutang kamu. Kesepuluh, mengubah kebiasaan. Sulit mengontrol pengeluaran uang secara berlebihan dan menumpuk hutang itu masalah dalam diri sendiri. Kamu perlu mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana supaya terhindar dari hutang yang besar. Untuk merubah gaya hidup diperlukan kesadaran, kemauan, dan tekad yang kuat. Kecuali kalau kamu mau terus bekerja bagai kuda sampai lupa orang tua sih, ya nggak apa-apa. Ingin hidup bermewah-mewah. Mau hidup sederhana, nyaman tanpa hutang, atau hidup mewah, hutang menumpuk? Itu balik lagi ke kamu ya. Life is choice. Jadi perlu diingat, berhutang sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Yang penting masih dalam batas wajar. Dan kalau bisa, berhutang untuk kepentingan yang mendesak saja. Dalam berhutang, kamu juga harus menyesuaikan dengan pendapatan kamu setiap bulannya. Jangan sampai hutang lebih besar dari pendapatan kamu. Dan mulai terapkan tips-tips tadi ya, supaya hidup kamu nyaman dan tenang tanpa hutang. Gak ada salahnya juga kamu hidup sederhana, karena hidup sederhana bukan berarti hidup dalam batasan, tapi secara sadar kita menjaga apa yang penting dan apa yang menjadi kebutuhan bukan keinginan. Dengan begitu, kamu jadi lebih bijak dalam mengeluarkan dan mengelola uang. So, jangan takut lagi ditanya kapan kaya. Kalau sudah nonton video ini, jangan lupa terapkan poin-poin yang sudah kamu catat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.